Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Vivi Mustika Wandal dengan NIM 22024-153 dari kelas 4 TI 7 akan membahas mengenai materi Design Solution, Emotional Design, Heuristic Design. Emotional Design adalah domain dalam studi desain yang berfokus pada bagaimana menciptakan desain yang membangkitkan emosi yang pada gilirannya menciptakan pengalaman pengguna yang positif, menyenangkan, dan bertahan lama. Dalam studi desain, banyak peneliti telah mengajukan teori dan metodologi berbeda untuk menyelidiki bagaimana emosi dapat memengaruhi atau bahkan membentuk sifat desain. Tujuan dan manfaat. Yang pertama, menurunkan rasio pentalan. Desain emosional yang efektif dapat menurunkan rasio pentalan dengan memahami pengguna, emosi, dan suasana hati mereka. Dilakukan dengan menyajikan konten yang sesuai saat dibutuhkan, menciptakan pengalaman yang lebih personal bagi pengguna. 2. Mencegah pengalaman buruk. Desain berbasis emosi mengubah pengalaman negatif menjadi positif, memicu kebahagiaan dan kegembiraan. 3. Membantu terhubung dengan pengguna. Desain berbasis emosi menarik basis penggemar setia karena terikat secara emosional dengan merek yang merasakan kisahnya. Penerapan emotional design. Yang pertama, emosi visceral. Desain emosi visceral adalah reaksi pertama kita terhadap suatu produk, berkaitan dengan estetika, kualitas, dan keterlibatan indera. 2. Emosi behavioral. Emosi behavioral adalah respons emosional individu. 2. Emosi behavioral. Emosi behavioral adalah respon emosional dan tercermin dalam perilaku individu, termasuk tindakan fisik dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Emosi ini dapat diamati melalui tindakan atau ekspresi fisik, seperti senyum, tangisan, atau reaksi verbal. 3. Emosi reflektif. Dalam tahap ini, pengguna benar-benar sadar atas apa yang mereka rasakan. Oleh karena itu, emosi ini paling berbeda dengan dua lainnya. Heuristic Design. Heuristic Design menggunakan aturan praktis untuk mengevaluasi antarmuka pengguna, membantu identifikasi masalah desain berdasarkan prinsip dasar user interface oleh Nielsen dan Molich. Ini masih tercermin dalam produk Apple, Google, dan Adobe. Tujuan dan manfaat. 1. Visibilitas status sistem. Visibilitas status sistem heuristik menekankan pentingnya pengguna memahami apa yang terjadi saat berinteraksi dengan sistem, dengan memberikan umpan balik segera tentang tindakan. 2. Kesesuaian antara sistem dan dunia nyata. Kesesuaian antara sistem dan dunia nyata berarti sistem harus menggunakan bahasa pengguna yang akrab, bukan istilah teknis. 3. Konsisten dan standar. Konsistensi dan standar antarmuka memastikan pengguna tak pernah ragu-ragu. Apakah kata, situasi, atau tindakan yang berbeda memiliki arti yang sama. 4. Pencegahan kesalahan. Sistem yang baik mencegah kesalahan daripada memperbaikinya setelah terjadi. Strategi heuristik. Yang pertama, ketersediaan. Hal yang mudah dipanggil ulang dianggap penting atau lebih bernilai daripada solusi alternatif karena informasi mudah diingat. 2. Keterwakilan. Digunakan untuk penilaian probabilitas subjektif, yaitu menentukan sejauh mana kesamaan atau ciri yang mencolok dari suatu peristiwa, atau apakah peristiwa tersebut mencerminkan fitur yang menonjol dari proses yang dihasilkan. 3. Penyesuaian dan penahan. Mempengaruhi penilaian probabilitas secara intuitif, dimulai dari titik referensi disarankan secara implisit, lalu disesuaikan dengan informasi tambahan untuk mencapai perkiraan. 4. Keakraban. Heuristika keakraban menilai peristiwa penting yang lebih akrab dalam ingatan, berdasarkan skema atau tindakan masa lalu. Kesimpulan, emotional design dan heuristic design berperan penting dalam menciptakan pengalaman pengguna yang memuaskan. Emotional design menggunakan emosi untuk menciptakan ikatan emosional antara pengguna dan produk.
Sementara heuristik desain memastikan antarmuka pengguna yang dirancang dengan prinsip-prinsip desain yang teruji. Kombinasi keduanya menciptakan produk yang fungsional dan memuaskan secara emosional bagi pengguna. Sekian dan terima kasih.